Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Oh, berarti tadi benar-benar meletus ya. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang dapat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, di sini ada tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal ya. Nanti asal daerahnya itu mana kalian bisa data. Nah, di sini kalau tadi tuh asal daerahnya ada yang Sumatera Barat ya. Sumatera Barat itu padi. Terus tanaman yang tumbuh subur padi ya. Terus kalau yang di Papua tadi sagu. Terus apalagi gitu, mungkin di Jawa sayur seperti wortel, sawi kayak gitu ya. Nah, pokoknya jenis-jenis yang di daerah dingin itu biasanya seperti di Malang, di daerah Bromo itu banyak sayur-sayuran. Ibu pernah lihat seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa data. Nah, senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Nah, masalahnya sekarang tidak boleh seperti itu ya, karena sedang corona. Coba misalnya ini sudah berakhir coronanya, kita juga tetap harus hati-hati, tidak boleh makan bersama. Ini kan karena sebelum terjadinya corona. Kalau sudah coronanya berakhir, mungkin kita bisa melakukan hal seperti ini. Ayo beraktivitas. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda, Siti membawakan makanan pokok berupa nasi, teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Wow. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Berarti Lani ini keluarga Cina ya, karena menggunakan capcay. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Enak nih, mereka makan bersama. Ada satenya, ada ikannya, ya, ada sambalnya. Tapi ingat ya, untuk sekarang tidak boleh dulu ya. Ayo membaca. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membaca surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur-mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Aduh, nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin sahabatmu. Nah, itu tadi surat dari Udin ya. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan?
Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini. Kemarin kita di tema 4 itu kalau nggak salah, nggak tema 4, tema 3 ya, kita sudah belajar tentang siklus air atau siklus terjadinya hujan. Nah, ini kita pelajarin ulang nak. Nah jadi ini air itu ternyata cuman muter aja. Nah dia turun hujan nih ke sini, terus menguap lagi, nah, terus menjadi awan mendung, awan tebal, terus semakin tebal dia tidak kuat lagi menampung titik-titik es di sini, akhirnya turunlah menjadi hujan. Seperti itu, terus mutar saja. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat ya. Yang mana dulu ya? Karena ini bagaimana hujan terjadi, awalnya dulu berarti hujan itu berarti terakhir. Jadi dari nomor 2, penguapan dulu, baru kondensasi ya, membentuk awan ini. Lalu presipitasi. Ini nomor 1. Jadi 2 dulu, baru 3, baru 1. Isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat ya, berarti dari 2, 3, 1. Ulang lagi, 2, 3, 1, seperti itu. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Ayo menulis. Teruslah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Peristiwa terjadinya hujan diawali dengan proses penguapan air yang ada di bumi, gitu ya. Lalu air yang menguap tadi membentuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan itu akan berkumpul makin banyak, makin berat, dan akhirnya tidak tahan menampung beban dan turunlah titik-titik air atau hujan. Seperti itu saja. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Jangan yang belibet ya, kata orang juga. Kalau belibet itu akan susah dimengerti. Ayo berlatih. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang, hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Sepertinya ini olahraga. Oke ya, ini olahraga. Nah, jadi kita lewatin saja ya. Kalau ini nanti mungkin bisa belajar dengan guru olahraganya. Nah, ini menirukan gerakan melompat kelinci. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Bye bye.